Kisah teladan Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan tema senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Yunus bin Matta adalah orang yang solih dan merupakan seorang ahli ibadah yang tekun. Beliau diangkat menjadi Rasul ketika berusia 30 tahun. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa, yaitu di wilayah Mausil, negara Irak. Penduduk Ninawa menyembah berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak penduduk Ninawa. Mereka tetap memilih menyembah berhala. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu bahwa akan mengazab umat Nabi Yunus alaihissalam setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Mereka melihat Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkannya. Mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu mereka berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu tidak terjadi atau diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan mereka karena kesungguhan doa mereka. Namun Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus alaihissalam berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat. Angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal meminta barang-barang yang berada di atas kapal agar supaya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal
dengan melemparkan seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat bersamaan, Nabi Yunus alaihissalam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus alaihissalam tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanjatkan doa kepadanya. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tidak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus alaihissalam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menahan amarah dan senantiasa berlaku sabar. Selalu bersabar dan tetap berdoa meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Untuk materi selanjutnya, yaitu kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.